dalam rahimnya Maria. Silakan. Oke, sudah cukup. Sekarang giliran saya bertanya. Sudah cukup. Anda nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada yang Anda bisa buat apa-apa, ya. Sekarang giliran yang bertanya. Pertanyaan saya adalah, tolong buktikan pada saya di mana dikatakan di dalam kitab lu harus mengikuti karangan-karangan hadis-hadis. Di mana? Baik, karena saya anggap dan saya melihat dan sesuai dengan fakta, Anda tidak mampu lagi melanjutkan materi tentang Yesus, dan kemudian Anda bertanya tentang ajaran agama Islam. Baik, pertanyaan Anda sangat menarik. Saya jawab aja ya. Dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Sama seperti Yesus ketika dia datang, barang siapa yang menerima aku, maka dia tidak menerima aku, tetapi yang diterima adalah Bapa yang telah mengutus aku. Nah, itulah dikatakan dengan jelas di dalam Al-Quran, mayyuti'il rasul, ya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Nah, taat kepada Rasul artinya taat kepada syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladina, di dalam surah Al-Fat ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Barang siapa yang melanggar janjian, niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Ya, itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi di dalam Al-Quran itu terlalu banyak perintah, ya, untuk mentaati kepada syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridai Allah hanya adalah Islam. Nah, untuk mendirikan agama Islam harus dimulai dengan syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal Islam, maka dikatakan barang siapa mencari agama selain Islam, ya, falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi jelas dikatakan, maka falayyuqbal, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini jelas mengisyaratkan bahwa seseorang itu wajib mengikuti Rasulullah. Karena kenapa? Hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang bisa menyelamatkan manusia setelah datangnya beliau mengajarkan keislaman, di mana ajaran beliau adalah ajaran yang jauh lebih menyempurnakan dari semua syariat yang ada sebelumnya. Kata Yesus dalam Yohanes ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat 15, itu jelas sekali dikatakan oleh Yesus. Untuk itulah saya katakan kepada Anda, ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, maka jelas dikatakan dalam Al-Quran seperti yang saya gambarkan tadi. Syara'a lakum minad dina ma wassabih Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bih Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Di situ dikatakan bahwa Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada nabi-nabi, baik kepada Nuh dan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama dan keimanan dan janganlah kamu terpecah belah di dalamnya.
Jadi ini sangat jelas bahwa ajaran Islam diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tidak terlepas dari unsur syariat. Syariat ini kemudian diajarkan dengan hikmah. Hikmah ini adalah sunnah. Sunnah inilah kemudian yang dijabarkan dalam hadis-hadis sahih. Itu jelas dalam Al-Quran. Paham ya? Udah bro, udah. Anda juga mengutip di Yohanes 17 ayat 3. Sementara orang itu penulis yang sama. Jadi kalau permulaannya Anda diciptakan orang tuamu atau orang tua lain, Pak? Gak nyambung. Iya, jadi gak ada masalah dengan ayat itu. Ayat itu sedang melengkapi. Oke? Udah sana lo. Jawab sana pertanyaan gua. Kau selalu bahas Alkitab, belum kata apa-apa tentang Alkitab. Apalagi dasar iman kekristenan. Gak ada kemampuan lu yang sebenarnya. Ya, Anda tidak jujur dalam berdiskusi. Saya kan bertanya, apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada esensi lain di luar daripada dirinya? Dan terbukti Anda hanya mutar-mutar. Anda tidak berani mengatakan Yesus mengajarkan menyembah kepada pribadi lain di luar dirinya, yaitu Bapa yang ada di surga. Nah, Bu Uti tadi sudah mengakui bahwa Bapak beda dengan anak. Anak bukan Bapak, Bapak bukan anak. Artinya Yesus itu adalah anak, berarti dia bukan Bapak, kata Ibu Uti. Yang Bapak pada diri Yesus adalah rohnya. Nah, pertanyaannya, apakah roh yang ada di dalam kandungan Maria selama 9 bulan itu, selama 6 bulan itu adalah rohnya Bapak? Nah, dia nggak jawab, malah lari. Berarti kalau rohnya Bapak yang dikandung oleh Maria yang ada dalam diri Yesus, berarti pada saat Maria melahirkan anak yang kembar. Satu berupa roh, satu berupa daging. Dan itu adalah Yesus bersama dengan Bapa. Nah, ini kan ajaran mitologi. Kembali lagi kepada ajaran Yunani kuno. Kan gitu. Yang diajarkan oleh penjajah Romawi pada saat itu. Nah, ketika Anda mempertanyakan tentang Al-Quran, apakah ada perintah di dalam Al-Quran untuk taat kepada Rasul? Ya adalah. Yang taat kepada sunnah-sunnah, ya adalah. Karena kenapa? Allah telah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam, ya, maka barang siapa, kata Allah, yang mencari selain Islam, maka fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah, lalu dikatakan minal khasirin. Ya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, kata Allah. Kalau ada orang yang mencari agama selain daripada ajaran para nabi-nabi, maksudnya adalah dinul Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal Islam madina, maka kata Allah, wa huwa fil akhirah, di akhirat nanti dia termasuk dalam golongan minal khasirin, orang-orang yang merugi. Nah, itu artinya jelas dari ayat ini, ya perintahnya harus taat kepada ajaran Rasulullah yang membawa ajaran Islam. Karena hanya Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin yang menyempurnakan semua syariat yang pernah diajarkan oleh Allah melalui perantaraan nabi-nabi, gitu loh. Yang ada cuma kacebong, kacingging, kasugung. Itulah kesalahan Bapak yang sangat fatal yang membuat Bapak harus masuk neraka, Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus terang benderang mengaku bahwa dia memuja atau dia menyembah Elohim satu-satunya Allah yang benar. Bapak tidak mengerti atau Bapak hanya comot ayat. Semua ayat-ayat yang Bapak ambil itu hanyalah pencomotan belaka untuk menyenangkan kuping dan upilnya Bapak, gitu loh. Untuk menyenangkan hati Bapak. Yohanes 17 ayat 2 itu jelas dan terang menderang ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes inilah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sekaligus adalah Allah Bapa. Di dalam Yohanes 17 ayat 3
itu terang Yesus bersikap di situ, Yesus bertindak di situ sebagai seorang imam. Itu konteksnya adalah pada saat Yesus sedang mendoakan murid-muridnya. Sekali lagi, itu konteksnya adalah pada saat Yesus sedang mendoakan murid-muridnya, dan ketika dia mendoakan murid-muridnya, dia bertindak sebagai imam. Imam itu adalah perantara antara manusia dengan Allah, dan Yesus ada di tengah-tengah. Oleh sebab itu dia mengatakan, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai Allah Bapa, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu di dalam ayatnya yang ke-1 Yohanes 17 dikatakan di situ, walaupun Yesus mengaku sebagai utusan, tetapi utusan yang dalam kapasitasnya yang sebagai anak Allah. Ketika Bapak membacanya seperti ini ya. Ayat 1, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya. Dia tidak pernah menyebut Elohim itu ya Tuhan, tetapi dia mengatakan Bapa. Bapa, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu dia. Telah tiba saatnya supaya Yesus mengaku anaknya. Oke, Yesus mengaku anaknya, bukan mengaku hambanya di situ. Sekali lagi, Yesus mengaku anaknya, bukan mengaku hambanya di situ. Mengaku sebagai anak Allah karena dia mengatakan, Bapa, permuliakanlah anakmu. Lalu ayat yang kedua di dalam Yohanes 17 itu, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang kedua menyatakan bahwa Bapa memberikan hidup yang kekal, lalu Yesus juga memberikan hidup yang kekal. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 juga mengatakan, apa yang dimiliki Bapa itu juga yang dimiliki anak. Apa yang diperbuat Bapa itu juga yang diperbuat anak. Jadi ketika Allah Bapa memberikan hidup yang kekal, Yesus juga memberikan hidup yang kekal kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh sebab itu, yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Yesus dan Bapa, oke? Lalu di ayat yang ketiga, hidup yang kekal itu Yesus berikan kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus yang sedang dia doakan. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, oke? Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu, mereka harus mengenal bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Sekali lagi, satu-satunya Allah yang benar. Sekali lagi, satu-satunya Allah yang benar. Bukan engkau satu-satunya Tuhan, atau bukan engkau adalah Allah yang satu, oke? Allah yang Esa. Sorry, di sini maksud Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya di antara para Allah yang ngaku-ngaku benar, termasuk Allah SWT, Yesus Elohim lah yang benar itu, oke? Itu maksudnya. Di antara para Allah yang ngaku benar, Yesus Elohim lah satu-satunya Allah yang benar itu, oke? Untuk murid-murid Yesus, mereka harus mengenal Elohim yang paling benar, yang satu-satunya yang benar, bukan Elohim yang Esa, bukan, tetapi Elohim yang benar, dan mereka harus mengenal apa yang telah diutus oleh Elohim, oke? Mereka harus mengenal Elohim yang benar dan utusan Elohim. Itu dia. Pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim yang benar dan utusan Elohim. Kenapa utusan Elohim itu memberikan hidup yang kekal? Karena ayat yang kelima mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu, dia memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa dalam hadiratnya atau dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Inilah kegoblokan dari Bapak Zulkifli yang ngeyel itu, oke? Lanjutkan ke ayat 7-nya, Bu. Kalau berasumsi itu lanjutkan ke ayat 7, atau dilanjutkan aja sampai satu perikop sampai ke ayat 26, supaya kita tahu apakah asumsi Ibu itu benar. Di ayat 7, sekarang mereka
tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu. Jadi apa yang ada pada diri Yesus itu semua pemberian daripada Allah. Ya, di ayat ke-8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Yesus berdoa, berarti Yesus itu adalah hamba. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi hanya untuk murid-muridku, yaitu mereka. Ya, siapa? Ke-12 muridnya yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, kalau murid-muridnya juga sama seperti Yesus dengan Bapa, lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu, kau jadikan Yesus sebagai Tuhan, murid-muridnya pun bisa kamu tuhankan, kan gitu. Lalu Yesus mengatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada sama-sama aku. Nah, Yesus mau bersama-sama dengan muridnya. Berarti kalau Yesus dikatakan aku dan Bapa adalah satu, maka murid-muridnya juga harus kamu akui sebagai Tuhan. Ya, lalu kemudian di ayat 25, ya Bapa, dikatakan oleh Yesus, ya Bapa yang adil dunia tidak ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih sayang engkau berikan padaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ini justru membuktikan bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka mereka murid-murid Yesus juga adalah Tuhan. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik, Mbak Uti, Neng Uti. Bahwa Yesus itu sudah mengatakan, mereka semua sudah tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu. Membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Yohanes 17 ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 26 semua membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Membuktikan Yesus dan Allah itu beda. Ya, kalau Yesus mengatakan di Yohanes 3 di 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya memang kalau Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Allah yang benar itu hanya satu dan Yesus hanya utusan, maka siapapun yang mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka berarti Yesus itu bukan satu-satunya, tetapi dua-duanya. Nah, yang mana yang benar? Yang berdoa kepada Allah atau yang mengajarkan bahwa Allah itu yang berdoa kepada Allah, kan gitu. Ini bukti jelas, semakin digali Yohanes 17 semakin nyata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bapa. Mau disebut Allah juga bukan, disebut Bapa juga bukan, disebut Tuhan juga bukan. Karena Yesus itu jelas adalah hamba Allah, dia adalah makhluk. Buktinya dia berdoa, dia menghambakan diri. Andaikan Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia berdoa. Tapi karena Yesus berdoa, dan dia adalah makhluk, dan dia adalah manusia, dan dia adalah ciptaan, maka otomatis Yesus bukan Tuhan. Kalau dipaksakan dia Tuhan, maka masuk ke ranah mitologi pagan Yunani. Tuhan datang dalam rupa makhluk, dan itu adalah ajaran Kristen yang dianut oleh penjajah Romawi kala itu, sampai hari ini. Jadi ajaran Kristen itu bukan berasal dari pengajaran Yesus, tapi pengajaran Kristen itu belajar dari pengajaran Yunani. Terbukti dari ayat-ayat yang Kristen gunakan, yang ibu gunakan, bertabrakan dengan ayat itu sendiri. Kan jelas dikatakan. Di ayat pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Nah, Yesus berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Yesus berdoa, membuktikan dirinya bukan Tuhan, tetapi membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan atau ciptaan Tuhan. Maka wajar ketika Yesus yang adalah manusia biasa ingin ditangkap oleh tentara Romawi dan Yunani, ya, tentara Romawi dan orang-orang Yahudi pada saat itu, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Kenapa?
Karena Yesus itu bukan Tuhan menurut murid Yesus. Yesus hanya Tuhan di mata orang Kristen. Tapi di mata murid-murid Yesus yang asli, Yesus itu hanyalah Mesias. Apa Mesias itu? Orang yang diurapin. Dan di mata orang yang di mata murid-murid Yesus, batu pun diurapi, bukan cuma Yesus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Terbukti ketika Yesus itu jalan di atas air, muridnya bukan bangga. Muridnya malah mengira Yesus itu adalah hantu. Terbukti bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah sang pencipta. Iya kan? Yesus dan murid-muridnya lari tunggang langgang. Apa murid-murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus? Di Markus dijelaskan begitu. Artinya, andai saja Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Bapa, dirinya adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, maka murid-muridnya tidak akan mungkin ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Justru Yesus yang kau tuhankan itu memberikan bukti di hadapan murid-muridnya, Yesus ketakutan. Berarti jangankan muridnya, Yesus saja ketakutan. Jadi jangankan Anda menganggap Yesus, jangankan umat Kristen Islam mau menganggap Yesus itu Tuhan, murid aslinya Yesus saja tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus memberikan mukjizat yang luar biasa, berjalan di atas air, ya, malah muridnya mengira melihat hantu, bukan malah melihat Tuhan. Itulah bukti semua sejarah yang menyatakan, kitabku yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dipaksakan, maka dia akan menjadi Tuhan pagan mitologi. Maaf, ketika Pak Zulkifli mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Allah Bapa, Pak Zulkifli salah luar biasa. Pak Zulkifli kejeblok tembok. Karena Yesus jelas mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Oke? Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku Allah, justru Bapak akan dilempar ke neraka. Yang dimaksud akulah dia di situ bukan akulah dia dalam arti kata dia itu adalah Tuhan. Bukan. Hanya orang Kristen yang mengaku seperti itu. Kalau Yesus tidak. Akulah dia, ego emi itu maksudnya akulah Mesias yang Bani Israel tunggu-tunggu. Apa Mesias itu? Adalah penolong yang mengajarkan mereka kembali kepada hukum Tuhan. Bukan akulah dia dalam arti kata bahwa dia itu adalah Tuhan. Tidak. Yesus tidak mengatakan itu. Bahkan di dalam Yohanes 8 ya, di bab yang sama ibu kutip dikatakan di dalam ayat 17-nya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sudah sah. Dua orang loh, kata Yesus. Nah, di ayat 18-nya Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti Yesus dengan sangat jelas mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Berarti aku bukan dia, aku bukan Bapa, tetapi aku adalah Mesias, utusan Bapa yang diurapin, kan gitu. Itu sangat jelas kok sebenarnya. Ibu aja yang dikuasai ya roh gelap sehingga menganggap ajaran mitologi Yunani itu adalah sebuah kebenaran. Yesus dengan jelas mengatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari seorang. Berarti aku dua orang, atau lebih dari dua orang. Dan itu Yesus utarakan. Ya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata Yesus. Lalu kemudian di ayat 16-nya, di dalam Yohanes 8 itu, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Sebab aku tidak menghakimi seorang diri, melainkan aku menghakimi bersama-sama dengan yang telah mengutus aku. Berarti ada dua oknum di situ, yaitu aku dan Bapa. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang telah mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti ada dua yang bersaksi. Berarti kesaksianku sah, karena ada dua yang bersaksi, yaitu aku dan Bapakku. Berarti aku dan Bapakku adalah dua. Jika kau katakan, ibu mengatakan,
Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati jika di dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di situ maksudnya Yesus adalah utusan Tuhan. Makanya dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, Bu. Sekarang giliran saya mengatakan jangan asal comot satu ayat, tapi gunakan satu perikop. Gitu loh. Kamu menghakimi menurut ukuranmu, kata Yesus. Tetapi aku menghakimi bukan menurut ukuranku. Sebab aku menghakimi bukan aku sendiri yang menghakimi, tetapi dia yang bersama aku. Berarti ada dua. Dan di dalam kitabmu, ya, ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan yang kedua, Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kan jelas. Jadi ibu tidak bisa pungkiri, mau lari kemanapun, Yesus tidak pernah mengaku, akulah Bapa, akulah Allah, akulah Sang Pencipta. Tetapi Yesus mengatakan, akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias, Anak si tukang kayu. Dia yang telah mengobati, dia yang telah membangkitkan Lazarus, dia yang telah berdoa kepada Allah, dia yang telah mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Dan dia adalah Yesus. Yesus itu adalah Rasulullah. Akulah dia, Rasul itu. Rasul yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Akulah dia, Eko Aimi. Pelajari lagi. Kata siapa tidak seimbang, semua pernyataan saya tidak bisa Bapak sanggah. Jangan sok-sokan Pak, tak perlu sok-sokan. Orang semua bisa melihat semua pernyataan Bapak itu, ayat-ayat yang Bapak comot itu cuma comotologi. Bapak tidak tahu konteksnya yang jelas. Bapak tidak mengerti konteksnya. Sekali lagi, Bapak tidak tahu konteksnya, Bapak cuma comot ayat. Nyata bahwa di Yohanes 17 itu Bapak ngawur. Dan di dalam Yohanes 4 itu juga Bapak ngawur. Semua yang Bapak kasih itu cuma ngawur belaka, oke? Ya, saya tidak mungkin membacakan satu kitab di sini. Sama seperti ibu ingin membuktikan Yesus itu sebagai Tuhan dengan mengangkat ayat Yohanes 8, akulah dia. Tapi ternyata setelah kita bahas satu perikop, gugur Yesus itu sebagai Tuhan. Justru semakin banyak ayat yang kita gunakan, semakin terbuka ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, ibu mau menggunakan kitab mana coba? Ayo, kita kupas satu perikop. Pasti akan terungkap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mau lari kemanapun, kitab ibu lah yang menjelaskan dengan terang-terangnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mau menggunakan Yohanes 17, ayo. Mau menggunakan Yohanes 8, ayo. Mau menggunakan Yohanes 1, ayo. Semua akan membuktikan satu perikop lengkap Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Dan meski satu kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ibu cari ayatnya Yesus mengaku sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, tidak ada Tuhan selain dirinya. Ibu tunjukkan, tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena Yesus memang bukan Tuhan. Makanya saya katakan kepada ibu, Yesus datang untuk mengajarkan apa? Mengajarkan menyembah dirinya atau mengajarkan menyembah esensi lain di luar dirinya? Dan ibu sudah menjawabnya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah Bapa, tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya. Udah selesai. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Sebagai Tuhan wajar disembah, tapi sebagai makhluk tidak wajar disembah. Jadi barang siapa yang menyembah Yesus, berarti dia menyembah kepada yang bukan Tuhan. Karena Yesus dengan jelas mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang ada di surga. Kepada dialah harus kamu berbakti, bukan kepada saya, kata Yesus. Itu ajaran Yesus loh. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri dengan jelas mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi itu tidak ada yang menyembah Yesus. Ya, tidak ada itu kecuali Yahudi KW. Lalu di dalam Yohanes 10 ayat 29, Allahku yang memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Allah. Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Allahku, sebab Allahku lebih besar daripada aku. Yesus dengan jelas mengatakan,
Allahku lebih besar daripada aku. Artinya Yesus bukan Tuhan. Kalau ada yang menyembah Yesus, berarti orang itu menyembah Allah yang lebih kecil daripada Allah yang disembah oleh umat Islam. Untuk itulah saya katakan kepada ibu, ya, tolong Anda harus pelajari mendalam lagi kitab Anda. Benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Karena Yesus di hampir setiap ayat di dalam kitab ibu itu jelas mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah hamba Tuhan, dia adalah ciptaan. Ya, Yesus mengatakan, kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita andai saja engkau mengasihi aku, sebab aku pergi kepada Allahku. Kenapa? Sebab Allahku lebih besar daripada aku. Nah, tuh. Jadi kalau disembah Yesus itu salah. Ya. Hosea 13 ayat 4, tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Tidak ada juru selamat selain aku. Nah, tuh. Jadi Allah itu adalah juru selamat yang mengutus utusan-utusannya untuk memperkenalkan dirinya, yaitu Allah. Maka Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada orang yang bisa mengenal Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang mengenal Allah tanpa melalui Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Jadi ketika Musa datang, Yesus belum datang, Musa mengatakan, siapa yang mengenalku, mengikuti aku, maka dia akan mengenal Allah. Iya kan? Musa yang diberi Torah mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengenal Allah. Nah, apakah Musa diajarkan untuk mengenal Yesus? Tidak. Lalu kemudian Yesus datang mengajarkan apakah menyembah kepada Musa? Tidak. Tetapi Yesus datang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah yang dibawa oleh Musa. Yaitu apa? Menyembah hanya kepada Allah. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Maaf, ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah pemberian dari Allah. Maaf Pak, Alkitab kami tidak mengatakan seperti itu. Alkitab kami mengatakan bahwa firman itu telah menjadi, oke? Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu dijadikan. Sekali lagi, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu dijadikan, oke? Sekali lagi, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu dijadikan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi. Yesus tidak punya roh sendiri lalu dia dirasuki oleh Elohim, tidak. Yesus itu rohnya adalah Elohim. Yesus tidak punya pribadi sendiri yang rohnya sendiri lalu Elohim ada sendiri lalu merasuki Yesus. Tidak seperti itu, oke? Ketika Elohim itu menjadi manusia, dia tinggal di dalam tubuh daging jasmaninya. Jadi dia itu bukanlah memberikan rohnya, tetapi dia membentuk tubuh daging jasmani, oke? Untuk dia tinggali. Sekali lagi, tetapi dia membentuk tubuh jasmani untuk dia tinggali, oke? Dia tidak membuat tubuh jasmani, menciptakan tubuh jasmani, tidak menciptakan manusia, lalu dia tinggal di situ, menyurupi rohnya manusia itu. Oh tidak, Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus tidak dijadikan, tetapi Alkitab kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi, oke? Jadi ketika Pak Zulkifli mau menyelewengkan itu dosa Pak Zulkifli sendiri yang telah menyesatkan banyak orang, oke? Loh, justru ibu yang menyelewengkan. Saya malah meluruskan. Kalau ibu mengatakan Yesus itu bukan diciptakan, terus apa yang terjadi di dalam proses rahim Maria selama 9 bulan? Apakah itu bukan proses ciptaan? Ya, itu kan proses ciptaan, Bu. Selama 9 bulan dikandung di dalam rahim ibunya, itu adalah proses penciptaan. Ibu mengatakan mengambil jasad manusia, membentuk jasad manusia untuk ditinggalinya. Itulah yang dimaksud Yesus itu adalah ciptaan, dibentuk. Sementara Yesaya 43 ayat 10, Allah sendiri mengatakan tidak ada Allah yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Allah yang dibentuk setelahku.
Sementara Yesus dibentuk 9 bulan di dalam rahim ibunya. Nah, kalau Anda mengatakan sisi manusianya itu bukan Bapa, lantas yang menjadi manusia itu siapa? Tadi katanya firman yang menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia itu kan diproses 9 bulan. Nah, berarti firman diproses 9 bulan menjadi manusia. Berarti dibentuk, firman itu dibentuk menjadi manusia selama 9 bulan. Bertentangan dengan Yesaya 43 ayat 10. Bahwa tidak ada Allah yang dibentuk. Nah, terbukti Tuhanmu dibentuk 9 bulan lamanya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, sekarang Anda mengatakan saya menyesatkan. Saya menyesatkan di mana? Yesus manusia kok. Anda sendiri mengakuinya dia sebagai anak manusia. Adapun dia sebagai anak Allah, itu karena ibunya hamil di luar daripada disentuh oleh seorang manusia. Tetapi dia hamil karena Allah menghendaki, makanya disebut sebagai anak Allah. Karena dia bukan anak manusia dalam arti kata ibunya dihamili oleh seorang laki-laki, bukan. Dia bukan dari hasil zina, sehingga dia dikatakan sebagai anak Allah. Tetapi bukan berarti dia itu adalah Allah. Dia hanya ciptaan Allah. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Allah tidak menciptakan dirinya sebagai manusia, tetapi dia menjadi manusia. Loh, itu bahasa apa itu, Bu? Dia tidak menciptakan dirinya menjadi manusia. Dia tidak membentuk dirinya menjadi manusia, tetapi dia mengambil manusia untuk dia tinggali. Loh, sisi manusianya kan dibentuk. Sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Apanya yang Anda tuhankan dari Yesus? Sisi kemanusiaannya, sisi rohnya. Kalau sisi rohnya, berarti Anda hanya menyembah kepada Allah saja. Karena Allah menurut Anda adalah roh. Kenapa nggak nyembah Allah saja? Kenapa harus menyembah Yesus juga? Sementara Yesus menurut Anda bukan Tuhan. Dia hanya manusia. Kalau Anda mengatakan dia tidak dibentuk, buktinya dia dibentuk 9 bulan di rahim ibunya. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus jasadnya bukan Tuhan, tetapi rohnya. Buktinya pada saat dia dikandung, rohnya juga dikandung. Pada saat dia dilahirkan, rohnya juga dilahirkan. Nah, berarti Anda ingin mengakui bahwa Bapak itu dilahirkan oleh Maria gitu. Tapi dalam bentuk roh. Nah, memang bentuknya Bapak orang Kristen itu roh kan. Yesus ketika dilahirkan bersamaan dengan jasad dan roh. Roh yang ada di dalam badan dirinya itu adalah Bapak. Berarti Bapak juga dilahirkan oleh ibunya. Yesus dilahirkan oleh ibunya. Bapak dilahirkan juga oleh Maria. Berarti Yesus dan Bapak adalah lahir kembar. Kan gitu. Jadi ibu mau lari kemanapun, ibu akan tetap bertentangan dengan ajaran Yesus, bertentangan dengan kitabnya orang Bani Israel. Ya, ibu lagi mempertontonkan ajaran mitologi Yunani yang membungkus diri dengan ajaran Yesus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus dengan terang mengatakan, Allahku memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut dia dari tangan Allah. Itu kata Yesus. Aku akan pergi kepada Bapa karena Bapakku lebih besar daripada aku. Itu kata Yesus. Ya, ini semua bukti bahwa ibu bukanlah pengikut Yesus, tetapi ibu adalah anti ajaran Yesus. Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu adalah perkataan Yesus sendiri untuk mengingatkan iblis, oke? Ketika iblis mengatakan jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab malaikat-malaikat akan menantang engkau. Dia mengambil ayat dari kitab Perjanjian Baru di Mazmur 91, oke? Lalu ketika iblis mencobai Yesus dengan berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah, oke? Sebab ada tertulis untuk anak-anak manusia Yesus akan ditantang oleh malaikat-malaikat. Tetapi Yesus menolak pernyataan iblis itu karena Yesus tidak mengaku anak-anak Allah, tetapi Yesus mengaku Tuhan Allah, oke? Lalu Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi, lalu Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu Yesus mengatakan apa? Ketika iblis mengatakan Yesus adalah anak-anak Allah, Yesus menolaknya. Ketika iblis mencobai Yesus dengan mengatakan bahwa jika engkau anak Allah, lalu Yesus mengatakan jangan engkau
mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam konteks itu Yesus mengaku Tuhan Allah. Oleh sebab itu ketika dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti, itu dengan jelas yang dia maksudkan kepada iblis itu adalah dirinya sendiri. Iblis harus menyembah Yesus itu sendiri yang adalah Tuhan Allah, karena sebelumnya dia sudah mengkonfirmasikan bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ketika kamu mengatakan kepada anakmu, kamu harus hormat kepada anakmu. Anakmu tidak perlu kamu kasih tahu siapa kamu, karena anakmu sudah tahu, karena kamu sudah kasih tahu dia bahwa kamu adalah bapaknya, oke? Dan anakmu sudah tahu. Jadi ketika kamu bilang kamu harus hormat kepada orang tuamu, kepada anakmu, lalu anak itu juga tahu, anakmu sudah tahu kepada siapa dia harus hormat, yaitu kamu yang adalah bapaknya sendiri. Nah, begitulah yang terjadi kepada Yesus. Sebelumnya Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan Allah. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah yang maksudnya siapa dalam konteks itu? Tuhan Allah yang maksudnya adalah Yesus sendiri, karena iblis sudah dikasih tahu bahwa Yesus mengaku Tuhan Allah di situ. Ngerti nggak? Sudah. Kalau ibu menggunakan Mazmur 91 ayat 13, itu telah membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia anak Allah. Ya, sebagai anak Allah, tentu dia bukan Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya kembali kepada yang awal. Apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya atau menyembah hanya kepada satu-satunya Allah yang telah mengutus dirinya? Jawab singkat. Mana ayatnya? Begini bro, bukan saya tidak berkemampuan lagi membahas tentang Alkitab, tapi faktanya Anda yang tidak bisa. Kenapa? Karena Anda mengatakan tadi permulaannya, kitab Yohanes itu palsu, bukan firman Tuhan. Nah, sementara Anda mengutip di Yohanes 17, kemudian saya kembali lagi di Yohanes 1. Itu benar firman Tuhan, menulis kitab ini orang yang sama. Tapi Anda merepek, itu bukan, terus. Gimana gue melayani orang seperti itu? Nah, sekarang lu buktikan kepada saya di mana dalilnya kamu harus mengikuti hadis. Hadis adalah karangan para sahabatnya. Kamu salah mengikuti ajaran hadis. Quranmu jelas mengatakan kamu harus kembali kitab Taurat, Zabur, dan Injil, baru kamu selamat. Kalau kamu mengikuti hadis, mati. Dasar dodol. Aduh, kan Al-Quran sudah mengatakan bahwa Bani Israel itu gemar merubah-rubah kitab mereka. Jadi kalau Yohanes 1 bukan firman Tuhan, Yohanes di ayat 3 adalah sabda Yesus, di ayat ke-7 adalah firman Tuhan, itu wajar. Kan Al-Quran sudah menjelaskan itu, bahwa orang kafir itu memang gemar merubah-rubah perkataan Allah. Ya. Nah, itulah yang dimaksud. Kemudian kau katakan itu hadis itu adalah perkataan-perkataan sahabatnya. Ya masih mending daripada kitabmu. Lukas itu siapa? Markus itu siapa? Pengarang Yohanes itu siapa? Lah dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, kalau sementara hadits itu kan diriwayatkan oleh para sahabatnya yang hidup bersama dengan dia, saling mengakui antara Rasulullah dengan para sahabat. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus tentang penulisan kitab Yohanes? Mana pengakuan Yesus tentang penulisan kitab Lukas? Mana pengakuan Yesus tentang penulisan kitab Markus dan seterusnya? Nggak ada kan? Nah, kalau hadits itu justru Rasulullah yang menganjurkan para sahabatnya. Gimana itu? Dan Al-Quran jelas mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Artinya, barang siapa mencari agama selain Islam. Nah, siapa yang membawa ajaran agama Islam? Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bisa mengetahui ajaran Rasulullah sementara kita tidak bertemu dengan Rasulullah? Maka
lihat ajaran sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, ke para ulama, dan seterusnya, sampai pada hari ini. Lah kamu terima pengajaran dari Lukas. Lukas terima dari mana? Ayo, kapan ketemu dengan Yesus si Lukas? Pernah? Di mana ayatnya dikatakan? Siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Nggak ada. Siapa saksi pernah melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Tidak ada. Siapa saksi pernah melihat pengarang kitab Yohanes di Pulau Patmos ketemu dengan Yesus? Tidak ada. Kalau sahabat-sahabatnya justru bergaul sama Rasulullah, mengajarkan bersama-sama tentang Islam. Lah kitabmu kapan diajarkan oleh Yesus? Nggak pernah. Kalau Rasulullah jelas, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Tuh. Nah, Yesus mana ada perkataan seperti itu kepada Lukas, kepada Markus, kepada Matius? Nggak ada. Malah Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi kalau ada murid yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, apalagi mengajarkan Injil ke luar kepada Israel, berarti itu murid durhaka. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Nah, ini yang menuliskan Injil-Injil Kristen ini bukan murid Yesus. Karena murid Yesus pasti mendengarkan perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Kepada ke-12 muridnya Yesus berpesan, janganlah engkau keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel. Itu pesan Yesus kepada muridnya. Jadi kalau ada ayat, ada kitab yang mengajarkan ajaran Yesus di luar daripada Bani Israel, itu ajaran murid durhaka, ya. Murid ingkar terhadap pesan gurunya, karena gurunya mengajarkan jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi ajaran Kristen itu bukan berasal dari murid-murid Yesus, tetapi berasal dari orang yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Itulah dia serigala domba, serigala yang menyamar menjadi domba. Karena murid Yesus jelas menerima pesan dari gurunya, jangan keluar ke bangsa lain. Titik. Ya, kenapa kemudian Yohanes 1? Karena itu Yohanes 1 ayat 1 bukan pengajaran murid Yesus, tapi pengajaran orang lain yang kemudian kitabnya ditulisi kata Yohanes supaya dianggap sebagai murid Yohanes, padahal bukan. Makanya kamu belajar lagi. Pertanyaan saya tadi kan sederhana, apakah Yesus datang mengajarkan menyembah dirinya atau mengajarkan menyembah kepada esensi yang lain? Tapi kamu mutar-mutar. Kan sudah saya bilang, antara bapak dan anak tidak terpisah. Gini, yang tidak terpisah itu seperti ini. Saya yang berbicara, diri saya berdiam, tapi mulut saya yang berbicara. Begitu. Jadi begini ya. Bapak ada dalam hatinya Yesus. Bapak yang kelihatan itu daging, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, gini, lu ambil satu gelas air, kemudian Anda ulurkan satu batang kayu di gelas itu. Nah, yang Anda terlihat yang mana? Yang Anda lihat adalah gelas. Yang Anda tidak terlihat kayu. Nah, itulah Bapa, seperti itulah antara Yesus dengan Bapa, tidak terpisah. Gitu. Oke, jadi kamu harus akui ya bahwa Bapak juga dikandung di dalam kandungan Maria bersama Yesus. Karena Bapak dan Yesus tidak berpisah. Kamu akui nggak bahwa Bapak juga dikandung sama Maria? Pak Zulkifli, saya sudah katakan ketika di dalam Yohanes 4 itu, saya sudah katakan bahwa Yesus itu bukan dijadikan, Pak. Kalau Bapak tidak terima bahwa Yesus itu dijadikan, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi, itu hak Bapak. Tetapi maaf, jangan menyelewengkan ayat orang seenak udelnya itu, Pak. Yesus itu disebut anak Allah yang berasal dari kata anak tunggal Bapa, yang artinya adalah Allah yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke? Jadi anak Allah buat Yesus itu artinya anak tunggal Bapa, yang artinya Allah yang telah menjadi manusia. Titik.
Allah atau firman itu telah menjadi manusia. Ketika Bapa memaksakan bahwa anak Allah buat Yesus itu adalah anak yang dijadikan oleh Allah, oh maaf, itu adalah penyelewengan Bapa yang besar-besaran, penyesatan Bapa yang besar-besaran. Anak Allah buat Yesus itu artinya jelmaan Allah, oke? Anak Allah buat Yesus itu artinya sama dengan Allah, oke? Anak Allah bagi Yesus itu adalah sama dengan Allah karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes 5 ayat 18, oleh sebab itu orang-orang Yahudiin berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, jadi anak Allah buat Yesus itu artinya anak tunggal Bapa, yang artinya Allah yang menjadi manusia. Ketika Bapak Zulkifli tidak mau menerima hal itu, ya terserah Pak Zulkifli, dosa tanggung sendiri. Tetapi yang menjadi dosa buat Pak Zulkifli adalah Pak Zulkifli menyelewengkan ayat orang dengan sekehendak hati dan menyesatkan banyak orang dengan statement-statement penyesatan Bapak. Oke, lalu Bapak mengatakan di dalam Yohanes 4 itu bahwa Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, jelas itu mewakili murid-muridnya. Tetapi kan jelas di konteks itu untuk Yesus sendiri, dia mengaku anak Allah, dia mengaku Mesias, oke? Di dalam konteks itu saya akan bacakan. Di dalam konteks itu Yesus bukan mengaku penyembah Allah di situ. Yesus tidak mengaku penyembah Allah di situ, tetapi dia mengaku Mesias. Di dalam ayat apa? Ini dalam ayatnya, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau itu. Jadi untuk Yesus sendiri, Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak Allah itu, anak Allah yang berasal dari kata anak tunggal Bapa, anak Allah yang artinya jelmaan Allah. Sorry ya Pak, ngawur lagi Bapak. Nah, tuh ibu sendiri yang mengatakan kan, sekarang mengakui bahwa Bapak telah menjadi manusia. Yes, ayat itu tidak mengatakan Bapak telah menjadi roh yang ada di dalam diri manusia, tetapi ibu sendiri mengatakan Bapak telah menjadi manusia. Manusia yang dimaksud siapa? Yesus. Berarti Bapak sudah menjadi daging. Baik jasadnya Yesus maupun rohnya Yesus itu adalah Bapa yang sudah menjadi daging dan menjadi roh. Jadi bagaimana ini? Ibu harus menjelaskan kepada saya seperti apa lagi coba. Tadi Anda mengatakan Yesus itu bukan Bapa, bukan Allah. Tetapi sekarang Anda mengakui Allah telah menjadi manusia. Berarti yang dimaksud manusia adalah jasad, dagingnya Yesus. Berarti Bapa atau Allah sudah menjadi manusia. Nah, setelah Yesus menjadi manusia, menurut imannya ibu, setelah Allah menjadi manusia, Allah yang manusia ini memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah kepada siapa? Kepada pribadi lain atau kepada dirinya yang adalah Allah, yang dalam rupa manusia? Ini yang belum ibu jawab. Yesus yang adalah Allah menurut ibu yang datang dalam rupa manusia mengajarkan menyembah pada rupa manusianya atau mengajarkan menyembah kepada Allah yang ada di surga? Ayo, ibu coba jawab ini dulu. Mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada esensi lain di luar dirinya? Pak Zulkifli, kamu kemana? Kamu kabur ya? Oke, jelas ya. Pernyataan Bapak di dalam Yohanes 17 Bapak ngawur, oke? Pernyataan Bapak di dalam Yohanes 4 Bapak ngawur. Pernyataan Yesus yang mengatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu itu juga ngawur. Pernyataan Bapak yang mengatakan bahwa Yesus dijadikan itu juga ngawur. Pernyataan Bapak yang mengenai Yesus adalah anak Allah itu juga ngawur. Semua pernyataan Bapak itu ngawur, oke? Ngawur tidak berdasar dan hanya comot-comot ayat, oke? Kalau Bapak mau kabur ya silakan. Saya tunggu sampai 10 menit. Kalau Bapak nggak ada, itu artinya Bapak sudah mengibarkan bendera putih, sudah kabur. Siapa yang kabur? Orang dari sini tadi nggak ada henti-hentinya kok. Gimana sih? Saya nggak ada pernah kabur. Bilang aja kalau ibu mau
share di YouTube di channel ibu bahwa saya kabur. Nggak ada saya kabur. Saya dari tadi di sini melayani Laskar Kristus, melayani Anda dan yang lain-lain. Ya, ibu kalau mau istirahat aja, karena sebenarnya yang saya tantang itu adalah Meme Kece, tapi dia kabur. Nongol si Laskar Kristus yang tidak punya ilmu. Juga ikut-ikutan ibu nongol, sama aja. Kalau ibu mengatakan saya ngawur, berarti apa yang diajarkan Yesus itu semuanya ngawur. Karena yang saya sampaikan tadi adalah ajaran Yesus. Ya toh? Kalau ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, apanya yang Bapa itu sendiri? Rohnya. Kalau yang rohnya itu adalah Bapa itu sendiri, berarti ibu harus mengakui bahwa Bapa juga dikandung oleh Maria. Karena Yesus ketika dikandung dengan Maria, Yesus itu sudah punya roh di dalam kandungan Maria. Nah, kalau ada rohnya itu adalah Bapa, berarti Bapa juga dikandung oleh Maria. Berarti Bapa dan Yesus sama-sama keluar dari selangkangan Maria. Berarti Yesus lahir kembar. Gimana? Ibu akui nggak itu? Si manusia dungur datang lagi. Halo, apa kabar bos? Kalau tanya sembah menyembah, gue bisa jawab semuanya. Yesus tidak mengajarkan untuk menyembah esensi lain di luar dirinya, Pak. Tidak ada perkataan yang mengatakan bahwa Yesus mengajarkan esensi lain di luar dirinya. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Lalu kenapa Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus? Karena konteksnya di dalam Yohanes 14 itu bahwa Bapa itu diam di dalam diri Yesus sendiri. Oke? Konteksnya adalah Bapa itu diam di dalam diri Yesus sendiri. Ketika Filipus meminta kepada Yesus, "Ya Tuhan, tunjukkanlah di mana Bapa itu berada," maka Yesus mengatakan, "Telah sedemikian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Oke? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sorry ya Pak, ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus itu tidak menyuruh siapapun menyembah orang lain di luar dirinya. Yesus bahkan mengatakan bahwa dialah jalan itu. Dia bukan petunjuk jalan, dia bukan pengarah jalan, tetapi dialah jalan itu sendiri. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Karena apa? Karena Yesus jelas menyatakan di dalam Yohanes 14 bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Oke? Ngawur aja Bapak nih. Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, maka tidak mungkin Yesus berdoa. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri yang adalah dirinya. Berarti Yesus lupa. Di dalam Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Yesus gitu maksudnya? Tentu tidak. Berdoa kepada Allah. Kalau ada perkataan Bapa di dalam aku di dalam Bapa, itu artinya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Orang yang berkata bukan dari dirinya sendiri, melainkan berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhannya. Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa, itu ajaran Yesus kepada Bani Israel yang menolak dia, bukan kepada Kristen. Karena Bani Israel menolaknya, kami sudah punya Bapa, yaitu Allah, yaitu Hasem. Tetapi Yesus mengatakan, tidak akan sampai kepada Bapa kalau kau tidak mengikuti jalanku. Karena aku datang untuk mengajarkan kamu kembali kepada hukum Torah. Itu pengajaran Yesus. Ya. Jadi bagaimanapun juga ibu memperjuangkan iman ibu, yang nyata kemudian itu adalah ajaran mitologi Yunani. Ya, Yesus dikatakan semalam-malaman berdoa. Berdoa kepada siapa? Ayo. Kalau Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus, berarti ibu harus mengakui Bapa dan Yesus sama-sama dilahirkan. Berarti mereka lahir kembar. Ada tertulis
Karena sebelumnya Yesus sudah mengkonfirmasikan kepada iblis itu. Ketika iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, "Jikalau engkau anak Allah," lalu Yesus mengatakan, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi itu konteksnya adalah Yesus sudah mengkonfirmasikan kepada iblis bahwa dia adalah Tuhan Allah, lalu dia menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan Allah. Jadi yang dimaksudkan Tuhan Allah di situ adalah Yesus sendiri. Ketika Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu artinya dia mengaku kepada iblis bahwa dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oke? Jadi kamu salah lagi. Salah. Kan jelas iblis mengatakan ada tertulis. Ya, Yesus datang ingin mencobai tulisan itu. Makanya iblis mengatakan, "Jika benar engkau adalah anak Allah, maka buanglah dirimu." Sebab ada tertulis, ya, bahwa Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kamu di tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika benar engkau adalah anak Allah. Bukan berarti jika benar engkau adalah Allah, maka Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang kamu di tangannya. Bukan. Tetapi iblis mencobai pernyataan Allah yang tertulis di dalam Mazmur itu. Justru kalau ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itulah larinya ke mitologi pagan. Karena Yesus sendiri mengatakan, "Jangan engkau mencobai Allahmu." Artinya, yang mau dicobai di sini adalah kebenaran akan adanya tulisan yang mengatakan Allah akan mengirim malaikat-malaikat untuk menatang anaknya di tangannya, gitu loh. Nah, kalau itu ibu akui, berarti Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, maka Yesus bukan Allah itu sendiri. Dan faktanya memang demikian. Yesus bukan Allah itu sendiri. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Allah. Yesus berdoa semalam-malaman, berarti Yesus bukan Allah. Yesus ketakutan, berarti Yesus bukan Allah. Yesus dibunuh, berarti Yesus itu bukan Allah. Jelas kok. Yesus manusia, berarti Yesus itu bukan Allah. Karena Yesus bukan manusia, karena Allah bukan manusia dan anak manusia. Itu dalam bilangan jelas dikatakan seperti itu. Fakta Yesus manusia berarti tidak bisa dipungkiri lagi. Yesus itu bukan Allah, bukan Bapa, bukan Tuhan, tetapi ciptaan Tuhan. Tapi orang Kristen mengatakan dia itu adalah jelmaan. Itu karena orang Kristen dipengaruhi oleh ajaran mitologi Yunani yang diajarkan oleh Kekaisaran Romawi kala itu. Makanya jangan heran kalau pusat daripada kekristenan itu di Eropa, bukan di Israel. Karena Israel itu mengajarkan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, bukan Yesus. Dan Allah itu menurut Israel, menurut Nabi-Nabi tidak pernah menjelma dalam bentuk apapun. Ya, jadi kalau pahamnya Kristen ini diikuti, maka kita semua akan menjadi kafir, menyembah kepada ciptaan Tuhan berupa manusia bernama Yesus, dan itu hanya ajaran pagan Yunani. Itu yang ibu harus pahami. Julgifli, lu kalau sama gua cuma 3 jurus, lu terkapar, gua bilang. Buktikan aja. Guru-gurumu aja babak belur di sini. Malah meme kece kabur. Gue bisa buktikan bahwa Yesus adalah Allah, dan Yesus sendiri mengatakan dia Allah. Saya sanggup mengatakannya kepadamu. Ya sudah, buktikan di mana Yesus mengaku Allah. Ayo, silakan. Sini gue tunjukin lo ayat yang Yesus bilang dia adalah Allah. Cuman 2 ayat yang menunjukkan bahwa Yesus mengaku dirinya Allah. Saya mampu menunjukkan ratusan ayat di mana Yesus menunjukkan dirinya bukan Allah. Gimana? Sayang, kamu pengecut. 2 hari berturut-turut aku pecundangin kamu, masih ingat gak? Konten YouTube-nya masih ada loh, Nabi Lut. Kamu ngaku Nabi Lut kan? Nah, konten YouTube masih ada sampai hari ini belum dihapus. Kamu babak belur. Kamu itu bodoh. Kalau lu mau gue ambil alih, gue tunjukin dalil-dalil yang Yesus bilang dia adalah Allah. Sini gue tunjukin.
Ya udah, silakan tunjukkan dalil-dalil yang Yesus mengaku sebagai Tuhan. Silakan. Ini gua ajarin lu, botol sini gua ajarin. Yesus itu Allah. Yesus sendiri bilang dia Allah, itu bukti di Alkitab. Ya tunjukkan aja kalau Allah itu adalah manusia. Gitu aja kok repot. Oh, Anda ngawur. Gue tampar lo pakai kitab lo. Baca sana. Baca ya. Surat 3 ayat 38, surah 10 ayat 28, surah 10 ayat 94. Dibaca sono. Dikatakan bahwa tidak satu huruf pun yang terubah di dalam kitab Israel. Begitu. Lu mau apa? Lu lari kemana? Lu nggak bisa bukti apa-apa, Tong. Coba kamu bacakan ayatnya, saya pingin dengar. Benar ndak ada ayat seperti itu? Silakan. Jul. Kau lari kemana, Jul? Itu semua di kitabmu yang kupetik. Mengatakan bahwa tidak satu huruf pun yang terubah di dalam kitabnya Israel. Bani Israel. Ya coba kamu bacakan ayatnya, silakan. Yang mana yang kamu maksud? Jul, coba lu layanin gue aja deh. Gue tunjukin kebodohan lu. Ya silahkan, kan dari tadi dipersilahkan. Gimana sih lu? Betul, Bapak telah menjadi manusia, tetapi bukan berarti dia tidak bisa balik lagi menjadi Tuhan. Dia sudah kembali ke sorga. Apakah kamu melupakannya ketika Yesus mengatakan bahwa dia yang akan datang di awan-awan untuk melempar kamu ke neraka? Dia sekarang sudah kembali ke sorga, kembali kepada wujudnya yang semula. Ketika dia menjadi manusia, ya memang dia menjadi manusia, tetapi hakikatnya saya bilang berkali-kali, di dalam diri Yesus itu telah berdiam Allah Bapa. Bapa itu diam di dalam diri Yesus, dan ditulis di Alkitab bahwa di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada. Di dalam dialah telah diciptakan baik singgasana, dikatakan di situ, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kenapa kamu mengatakan bahwa dia sudah menjadi manusia, lalu kamu mengatakan bahwa dia bukan Tuhan? Sorry, Tuhan kami itu adalah Allah yang pernah menjadi manusia dan sekarang sudah kembali kepada wujudnya yang semula. Bukan Tuhan yang kami jadikan manusia. Sorry. Ya sudah dulu Bu, udah. Kalau Ibu sudah mengakui bahwa Tuhan Ibu menjadi manusia, berarti itu sudah keluar dari ajaran Yesus. Lalu kemudian dia kembali lagi menjadi Bapa, itu tidak mungkin. Karena Yesus terangkat lengkap dengan 2 biji sakarnya. Gak mungkin. Yesus terangkat lengkap dengan jasmaninya. Apa Ibu mau mengatakan bahwa Bapa itu adalah manusia? Anak Maria yang dilahirkan itu loh yang terangkat ke surga. Nah, itu kan pagan, ya kan? Tuhan datang dalam rupa menjelma menjadi manusia, kemudian naik lagi ke surga berupa manusia juga. Itu pagan itu, Bu. Jadi kita sudahi dulu, biarkan si Nabi Lut yang melanjutkan diskusi ini, karena Ibu tidak ada ilmu, sama dengan Laskar Kristus. Kalau si Lut ini mungkin ada ilmunya, tapi saya sudah pernah diskusi dengan dia, sama aja, tong kosong, pales suaranya. Jadi biar si Nabi Lut dulu, Ibu istirahat dulu, kasihan. Oke, gue buktikan. Lu mau gue buktikan yang mana? Gue buktiin Yesus adalah Allah gitu. Lu mau? Lu percaya bahwa Yesus pernah dicobai oleh setan? Kalau ada satu ayat yang menunjukkan Yesus adalah Allah, berarti dia adalah Allah, bukan? Kalau ada satu ayat yang menunjukkan Yesus adalah Allah, berarti dia adalah Allah, bukan? Terus bagaimana dengan ratusan bahkan ribuan ayat yang mengatakan Yesus bukan Allah? Kamu mau diamkan aja, tutup mata dengan ayat-ayat itu? Gimana? Kalau cuma satu ayat yang mengatakan Yesus Allah, kemudian ribuan ayat lainnya mengatakan Yesus bukan Allah, itu kuat mana kira-kira? Ini dalil yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan. Itu Matius 4 ayat 7, Matius
4 ayat 10. Matius 4 ayat 7 ya, Matius 4 ayat 10 itu justru menunjukkan Yesus itu bukan Allah. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kepada Dia, bukan kepada aku. Kata Dia itu bukan merujuk kepada aku. Masih loh. Aduh, kalian ini sama aja. Gua udah tunjukin Yesus bilang dia adalah Allah. Itu Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10. Justru ayat itu mengatakan enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allahmu saja dan hanya kepada Dia ya kau berbakti. Gimana sih ceritanya? Yesus mengatakan hanya kepada Dia, bukan kepada aku. Coba kamu berbicara bagaimana caranya menunjukkan dirimu dengan menggunakan kata ganti Dia. Coba bagaimana kamu menunjukkan dirimu dengan mengatakan kepada orang lain bahwa yang kau tunjukkan itu adalah dirimu dengan menggunakan kata Dia. Itu gimana ceritanya? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Allahmu saja dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kepada Dia, bukan kepada Yesus. Nah sekarang gimana ceritanya kau menunjukkan dirimu kepada saya sementara kau menunjukkan Dia dengan menggunakan kata Dia? Kau ingin memperkenalkan dirimu kepada saya bahwa kamu adalah Lut, tetapi kamu mengatakan dengan kata Dia. Berarti bukan dirimu kan? Orang lain kan yang ingin kau perkenalkan? Gimana sih? Woi, gue udah tunjukin itu Yesus mengaku Allah di Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10. Aduh, kamu ini gimana sih? Kan saya sudah sanggah. Yesus mengatakan Dia. Gini aja deh, coba kamu perkenalkan dirimu dengan menggunakan kata Dia. Coba, saya pingin lihat. Ayat-ayat itu mengatakan Yesus sebagai manusia. Dan 2 ayat di sana lu baca tuh, Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10. Itu Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Dan kalau ayat lain yang lu bilang ratusan, yang Yesus tidak ngaku sebagai Allah, maka itu dia adalah mengaku sebagai manusia. Karena natur Yesus adalah Allah dan manusia. Kamu harus paham itu. Gini aja deh. Sekarang coba kamu perkenalkan dirimu kepada saya dengan menggunakan kata Dia. Silakan. Perkenalkan dirimu dengan menggunakan kata Dia kepada saya. Coba. Saya ingin tahu kayak mana caranya. Gue mau tanya, yang dicobain di sana itu Yesus atau Allah? Gue mau tanya. Loh, kan jelas dikatakan sebelumnya ada tertulis. Ada tertulis. Berarti yang tertulis itu apa? Firman Allah kan? Berarti yang dicobai adalah tulisan itu, iya kan? Enyahlah iblis, ada tertulis, sebab engkau harus menyembahnya kepada Allahmu saja. Tuh, kepada Allahmu saja Dia harus menyembah dan hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Nah sekarang saya tanya samamu, coba kamu perkenalkan dirimu dengan menggunakan kata Dia. Silakan. Gue tanya lo, yang dicobain di sana itu siapa? Siapa yang dicobain di sana? Yang dicobai di situ adalah tulisan yang tertulis. Ya, kamu coba lihat. Ya, iblis ingin mencobai siapa di situ? Mencobai tulisan yang ada di Mazmur 91. Mencobai anak Allah. Sebab ada tertulis. Kan Yesus 3 kali dicobai itu. Kemudian Yesus mengatakan, kemudian iblis mengatakan, ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Allah, maka silakan jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, kalau benar engkau adalah Allah, anak Allah, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, Yesus dicobai. Siapa yang dicobai di situ? Anak Maria yang dicobai. Dengan menggunakan apa? Dengan perkataan Tuhan di dalam Mazmur 91. Lalu apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Karena ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Allahmu saja. Ayo. Yang dicobai di situ adalah anak Maria. Ya, tapi Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Allahmu. Apa maksudnya? Yang tertulis di Mazmur itu adalah perkataan Allah bahwa Dia akan mengirim malaikat-malaikatnya.
Iblis ingin mencobai apakah betul Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya ketika Yesus ini betul adalah anak Allah. Tetapi ternyata Yesus ragu tentang dirinya itu sebagai anak Allah. Makanya dia katakan seperti itu. Ya, ada tertulis engkau harus berbakti kepada Dia. Nah, dan hanya kepada Allahmu saja engkau berbakti. Nah, sekarang coba kau perkenalkan dirimu dengan menggunakan kata Dia. Apakah akan merujuk kepada dirimu atau bukan? Silakan. Oke, aku perkenalkan. Aku nggak mau, gue cuman mau tanya lu, yang dicobain di sana itu siapa yang dicobain di sana? Coba lu jawab dulu. Yang dicobai di situ adalah Yesus dengan menggunakan analisa tertulis di dalam Mazmur 91. Iblis ingin mencobai kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Bukan iblis ingin mencobai Yesus sebagai Allah. Tidak. Allah tidak mungkin dicobai oleh iblis. Gak mungkin. Iblis ingin mencobai kebenaran apakah Yesus itu betul-betul adalah anak Allah. Makanya iblis mengatakan, jika engkau benar adalah anak Allah, silahkan jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan mengirim. Nah, Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau. Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Gitu loh. Berarti ada dua oknum yang iblis bicarakan, Allah dan juga anak Allah. Yesus kedudukannya sebagai anak Allah. Allah adalah yang menulis bahwa aku akan mengirimkan malaikat-malaikatku untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus sebagai anak manusia ingin dicobai sebagai anak Allah oleh iblis. Kemudian Yesus menjawab apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah sekarang, kalau engkau mengatakan Yesus itu adalah Allah, coba kamu perkenalkan dirimu dengan menggunakan kata ganti Dia. Nyambung nggak nantinya ke kamu? Kalau benar Dia di situ adalah Yesus, nyambung nggak? Kalau kamu perkenalkan dirimu dengan menggunakan kata Dia. Hai Sul, Dia adalah Nabi Lut. Nah, kayak mana aku bisa kenal kau sementara yang kau perkenalkan adalah Dia? Lu jawab dulu, lu jangan tukang kabur kayak gitu. Siapa yang dicobain di sana? Lu jawab dulu. Yang dicobai di situ adalah anak Allah. Berapa kali saya harus menjawab? Yesus dicobain itu Yesus yang dicobain atau bukan? Saya mau tanya lu, Yesus yang dicobain apa bukan? Yesus dicobai sebagai anak Allah. Sebab ada tertulis, jika engkau benar adalah anak Allah, maka Allah Bapakmu akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Itu loh pernyataan iblis. Berarti yang dicobai adalah Allah dan juga anak Allah. Di mana Allah dicobai? Di kebenaran yang tertulis di dalam Mazmur 91. Di mana Yesus dicobai sebagai utusan Allah? Pada saat itu. Jika benar engkau adalah anak Allah, maka Allah Bapakmu akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Nah, itu berarti Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kalau kau mengatakan ketika Yesus membantah kepada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, Dia di situ siapa menurut Yesus? Ayo. Kamu ini dongo apa bodoh? Apa botol sih? Apa bodoh sih? Masa tulisan bisa dicobai? Loh, kan iblis sendiri mengatakan ada tertulis. Loh, berarti ada tertulis. Di mana tertulis itu? Saya tanya dulu kamu. Ketika iblis mengatakan ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Allah, maka Bapa Allahmu akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Tertulis di mana itu? Coba kamu terangkan dulu. Benar enggak kamu paham apa yang kamu tanyakan? Silakan. Jawab dulu. Itu yang dicobain Yesus apa bukan? Ya kan sudah dijawab. Yang dicobai itu adalah Yesus. Yesus itu siapa? Anak Allah, utusan Allah. Makanya iblis mencobai. Gitu loh. Apa tujuannya? Ya, iblis ingin mengetahui benarkah Yesus ini adalah anak Allah. Kan jelas ucapan iblis. Jika benar engkau adalah anak Allah, iblis tidak mengatakan jika benar engkau Allah, andai saja
Yesus itu adalah Allah, tidak akan mungkin dicobai. Mana ada iblis, mana ada Allah dicobai oleh iblis. Ongol Anda ini. Ya. Justru karena Yesus itu manusia yang mengaku sebagai utusan Allah, maka dia dicobai oleh iblis. Kata iblis, ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Allah, maka Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus ingin dicobai sebagai anak Allah, bukan dicobai sebagai Allah.